Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baitil kiram. Thumma ila jami' abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in. وإلى جميع أولياء الله وعلماء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي صاحب الكرم محمد محمد ابن العربي ثم إلى خصوصا إلى روح صاحب الاستغاثة الشيخ صاحب الكرامة Mbah Kiai Ramli Tamim Rajoson Jombang Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa ustadatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصنا الرحيم رب الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah satu kali lagi kita khususkan untuk niat kita, untuk cita-cita kita berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah dalam rangka menghadiri undangannya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah haji dan umrah serta ziarah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diiringi dengan kemudahan pertolongan, diiringi dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan dan dijamin untuk mendapatkan haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah bi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني
كنت من الظالمين يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بشير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 يا حافظ يا ناصر كيلو يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي
أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 يا بديع. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا
السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرد عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا ميسر يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضلك وكرمك وإحسانك ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم بعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا فإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وارحمنا فإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق رسولك الكريم وبجاه نبيك العظيم محمد سيد المرسلين أن تجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يسرا ولا عسرا يسرا ولا عسرا كرة بعد كرات مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ثبت إيماننا وثبت قلوبنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول المنون. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, segenap calon jamaah haji yang tergabung di dalam kelompok bimbingan ibadah haji Al-Huda Palembang, semuanya saja yang senantiasa insya Allah
mulai saat ini sampai seterusnya nanti, wabil khusus sepanjang nanti melaksanakan ibadah dan berada di tanah suci Mekah maupun Madinah, senantiasa semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, dihindarkan, dilindungi, dijauhkan oleh Allah dari segenap penyakit, segenap kelemahan, kekurangan yang menghambat daripada kelancaran beribadah haji maupun umroh dan ziarah kelak di tanah suci Mekah maupun Madinah, dan semoga selalu teriring dengan bimbingan, tuntunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tentunya senantiasa sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji Al-Huda Palembang, semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali dapat berjumpa, berkumpul, dan tanpa terasa semakin dekat waktu kita untuk menuju daripada pintu perjalanan menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua, salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan, kebaikan di dalam ibadah haji kita harus senantiasa meyakini bahwa berangkatnya kita, bahwa kemampuan kita di dalam beribadah haji atau umroh itu bukanlah berasal dari diri kita, melainkan semata-mata karena kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikirimi undangan sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap orang yang berhaji, hal pertama yang paling disunahkan ketika mulai melakukan perjalanan setelah membaca doa perjalanan, hal pertama yang paling disunahkan adalah banyak-banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo bareng-bareng Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu Pak artinya Bu, kami datangi undanganmu. Labbaik itu kami hadiri undanganmu, kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Itu menunjukkan Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menanamkan keyakinan di dalam hati kita, bisa masuk kota Mekah, bisa menginjak tanah suci itu bukan sebab usaha ikhtiar kita, tapi melainkan karena Allah yang mengundang kita semua. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengundang kita semua, maka Allah sediakan fasilitas-fasilitas. Allah permudahkan rezeki untuk daftar haji, Allah permudahkan rezeki untuk ongkos berangkat ke sana, Allah cukupkan rezeki untuk ongkos ninggalin anak atau keluarga yang berada di tanah air ketika kita tinggal, sedangkan bapak ibunya berangkat haji dak katik yang nyari nafkah. Sudah ada oleh Allah seperti itu. Allah siapkan kesehatan fisik kita, Allah siapkan umur kita yang dipanjangkan. Terus semua itu sesungguhnya memang yang menciptakan dan menyiapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu hebatnya Allah. Allah itu kalau mengundang manusia, kalau mengundang hambanya, oleh Allah sudah diservis dari mulai sebelum berangkat. Beda kalau manusia ngundang manusia. Kalau kita ngundang dulur, kita ngundang tetangga, baru kita servis kalau sudah sampai tempat. Mulai dikasih snack itu kalau sampai tempat. Tapi kalau Allah ngundang itu mulai dari sebelum berangkat, yang tadinya kadang-kadang tidak pernah nyangko bisa daftar haji, tidak pernah ada mimpi bisa tahun ini berangkat
haji? Tak pernah. Tapi Allah mudahkan. Kemarin corona 2 tahun mulai banyak yang ketir-ketir. Nah, nyampe ida. Apalagi umur yang sudah pala 6 ke pucuk. Nyingok tetangga dulur, kawan sekolah, kawan seangkatan selitingnya lah banyak. Selesai lantak corona. Ya dah, nyampe ida aku ini, nyampe ida. Alhamdulillah, kalau Allah Pak sudah ngundang, Allah sudah mengundang, tenang saja. Maka bekal yang paling utama harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dimasukkan di antara hamba-hamba Allah, dipilih oleh Allah menjadi salah satu daripada hamba Allah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah dalam rangka ibadah haji, umrah dan ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat segenap jamaah calon haji KBH Al-Huda Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kami masih sama, Pak, adalah bekal yang berkaitan tentang adab, bekal yang berkaitan tentang bagaimana mengkondisikan hati, ya. Tentang materi bekal yang kita kondisikan hati kita. Selanjutnya juga kita mungkin sedikit-sedikit secara singkat saja, mungkin saya akan memberikan beberapa informasi tentang tempat-tempat yang mungkin harus bapak-bapak, ibu-ibu upayakan datang. Ada yang harus, ada yang tidak harus, ya. Di Mekah itu, Pak, seluruh tanah suci haram itu mulia. Seluruh tanah suci Mekah itu mulia, seluruh tanah suci Madinah juga mulia, ya. Kenapa tanah suci Mekah itu mulia? Karena satu, di situ ada Ka'bah, ada Baitullah. Yang tidak pernah Allah letakkan Baitullah itu di penjuru dunia manapun, tapi Allah pilih biwadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak tumbuh satupun tanaman. Jadi Mekah itu dulu, Pak, adalah tanah tandus, kering kerontang, pecah-pecah tanahnya, saking keringnya. Tapi Allah berkehendak memakmurkan negeri di sekitarnya, maka Allah perintah Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah, kemudian mengajak seluruh orang yang beriman beribadah di Baitullah, sehingga ini namanya Mekah ini akhirnya rame, banyak orang mengembala, banyak orang beternak, banyak orang bercocok tanam, tinggal di situ. Satu kaum datang, kaum yang lain datang, lama-lama Mekah menjadi negeri yang makmur, menjadi transit, terminal perdagangan antar negeri Arab. Itulah kenapa negeri Mekah itu dulu kaya. Kalau mengandalkan tanaman, Pak, Mekah itu tidak subur, tandus. Makanya kalau kamu nak nyari kurma, itu pasti kaget oleh pembimbing, diajaknya ke Madinah. Karena kurma itu rata-rata tumbuhnya di Madinah. Mekah tandus. Tetapi makmur Mekah karena menjadi jalur perdagangan dulu seperti itu. Biwadin ghairi zar'in. Mekah dulu nama aslinya bukan Makkah tapi Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah, Al-Quran menyebut pertama kali Mekah itu dengan sebutan Bakkah. Tapi tidak semua orang Arab mulutnya ini fasih ngucap B, ngucap ba itu tidak galo-galo, fasih. Akhirnya makhrajnya diringankan, bahasa Arabnya bergeser dari ba jadi ma, Bakkah jadi Makkah. Ini wong Arab, Bu, wong Arab tuh medok dikit tidak baca. Kalau wong Jawa lah medok ditambahi medok lagi, itu wong Jawa. Kalau wong Arab medok dikit tidak bisa. Begitu, itu orang Arab, maka mintanya diringankan. Kalau wong Jawa tidak kamu suruh medok dewek dia. Kan begitu. Nah, maka apa? Karena ada Baitullah, Makkah menjadi mulia. Kedua, ada jaminan. Wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang memasuki kota Mekah niscaya oleh Allah dijadikan aman. Aman dari apa? Satu, aman dari kelaparan.
maka kamu tidak bakal nyingok ada wong kelaparan di kota Mekah. Yang pernah haji, yang pernah umroh, hampir setiap hari ada orang kaya ngirim kontainer stop pinggir jalan, buka kontainer berbagi roti, berbagi susu, berbagi kurma, kadang dinjuk sejadah gratis. Itu kota Mekah yang kaya dijadikan dermawan, sehingga yang miskin tidak begawe sekalipun tidak kelaparan. Aman kota Mekah itu. Jadi kalau ada wong Indonesia takut kelaparan di Indonesia, biasanya berangkat ke Arab jadi TKI. Dak begawe dak apa-apa, asal tidur di Mekah insya Allah dak kelaparan. Ini waman dakhalahu kana amina, aman dari kelaparan. Kedua, siapapun yang memasuki kota Mekah dan Madinah oleh Allah dijadikan aman dari apa? Dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dari fitnahnya Dajjal. 4 yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, antara lain yang paling utama adalah Mekah dan Madinah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ada jamaah haji sakit ketika berangkat haji, wafat, dimakamkan di kota Mekah, di makam kota Mekah atau di makam Baqi Madinah misalnya, karena wafatnya kebetulan pas di Madinah, maka sesungguhnya dia yang wafat di Mekah dan Madinah itu akan oleh Allah dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Sehingga kadang-kadang kita melihat jamaah haji Indonesia, misal kamu melihat berita di televisi tahun-tahun dulu, oh jamaah haji Indonesia 100 sekian wafat di kota Mekah. Mungkin sebagian dari kita melihatnya sebagai sebuah kesedihan, sebagai sebuah musibah, tetapi yang wafat itu memandangnya sebagai sebuah anugerah. Yang wafat justru mendapatkan anugerah, yang ditinggal mati merasa ini musibah, nangis no mak mano. Oh, ayah ni ninggal di Mekah, sedangkan di Mekah tu mendikubur dak keciren mano kuburannya. Karena di Mekah itu mohon maaf akidahnya agak beda dengan kita wong Indonesia. Kuburan dak boleh digelundukkan, kalau di Mekah dak boleh. Harus rato. Nisan ditulis nama tidak boleh. Itu harus batu be ditaruh. Itu maka dak keciren. Kalaupun ada, itu biasanya adalah makam-makam orang istimewa. Itu yang sebenarnya dulunya mau diratakan semua, hatta bahkan pada tahun 1920-an ya, itu dulu pemerintah Saudi ketika berawal rubah akidah dari yang sebelumnya masih berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, beralih kepada kekuasaan Saudi, keluarga daripada Muhammad As-Saud, kemudian punya menteri agama, orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur agama bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dirubah ini semua akidah, makam Rasulullah bahkan mau diratakan. Itu makam Rasulullah bahkan mau diratakan. Maka dari Indonesia, ulama Indonesia yang tahu itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah membentuk tim yang disebut dengan Komite Hijaz, diberangkatkan ke Saudi untuk kemudian negosiasi, yang akhirnya alhamdulillah keputusannya khusus makam Rasulullah dan makam orang-orang mulia tidak diratoke, tapi lainnya tetap rato. Sehingga kalau kamu nak ziarah, misalnya ada keluarga di Indonesia ziarah ayahnya yang sudah meninggal di sana, dak ciren lagi mana kuburan ayah. Ndak tahu katik batu nisan, katik namo. Itu di Mekah. Tetapi meskipun demikian, itu anugerah bagi yang meninggal di tanah suci haram Mekah maupun Madinah. Kenapa? Aman dari fitnahnya Dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang hadir ke tanah suci Mekah, siapapun yang hadir ke tanah suci Madinah, hidupnya bagus, mati pun bagus. Jadi apa? Berangkat dari Indonesia ini Pak Bu harus sudah siap hidup ataupun mati. Kenapa? Umpama umur panjang
selesai ibadah haji, pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat, bagus. Karena itu yang diharapkan keluarga. Umpama wafat di tanah suci Mekah dan Madinah, sangat bagus karena dijamin syahid dan juga aman dari fitnahnya Dajjal. Bukan berarti kalau sudah mati di Indonesia selesai. Oh, kaget dulu. Kaget kalau Dajjal sudah muncul kemudian keliling seluruh penjuru dunia. Dajjal tinggal tunjuk baik kuburan mana yang mayatnya pengen dihidupkan. Di situ maka oleh Dajjal akan ditanya, kau nak melok siapa? Iman kepada Allah atau iman pada aku? Kau ngakui aku sebagai Tuhan atau tidak? Itu kan fitnahnya Dajjal. Kalau misalnya tidak ngakui Dajjal sebagai Tuhan, bakal dicincang-cincang orang itu, digergaji, dibelah-belah, diamputasi, disiksa oleh Dajjal, dimasukkan ke nerakanya Dajjal. Tapi kalau mengaku beriman kepada Dajjal, dibiarkan selamat, akan dimasukkan ke surganya Dajjal. Tetapi ini modelnya silang, Bu, tujuannya. Masuk neraka Dajjal, jurusannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dimasukkan ke surganya Dajjal, berarti tembusnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berangkat sekarang Indonesia sudah tidak usah takut apa-apa. Semua titipkan keadaan kita baik burukku, wahai Allah. Makanya kita setiap sholat itu doa yang kita baca apa, Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan haji umrohku. Nusuk, manasik itu berasal dari bahasa Arab nusuk. Wa nusuki itu ibadah haji dan umroh. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadah haji umrohku. Loh, uang sholat tapi suruh nyebut haji umroh. Kenapa? Sebab orang itu kalau sudah beribadah kepada Allah, wa mamati wa mahyaya lillah, sudah tidak peduli lagi hidup ataupun mati, karena semua adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati itu juga diundang Allah, dipanggil oleh Allah. Orang mati karena dipanggil Allah. Orang berangkat haji juga karena dipanggil. Jadi sama-sama yang mati maupun yang berangkat haji sesungguhnya sama-sama dipanggil oleh Allah. Sehingga orang kalau sudah berangkat haji, lepaskan semua urusan dunia. Sebagaimana orang wafat, kalau sudah meninggal dunia orang, semua dunia tidak sepeser pun dibawa menuju alam kubur, ditinggalkan. Kalau sudah berangkat haji, urusan dunia tinggalkan. Kalau sudah lepas, begagawean di rumah cak mano ay sudahlah, dagangan cak mano ay sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kisah yang masyhur dalam kitab Ihya Ulumuddin. Misalnya Imam Ghazali bercerita, suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur, menerima wahyu, bermukalamah, berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baru nyampe kaki bukit, lereng bukit itu, ada iblis, Pak, nunggu di situ. Ada iblis laknatullah alaih sudah nunggu Musa di situ. Nah, ada iblis, Musa, kau naik pucuk kan? Nah, iblis, kau tahu dari siapa menaku nak kesini? Oi Musa, aku ni tahu galau kabar langit. Jadi Pak Bu, iblis itu hebat Bu, kabar langit bocor ke dia. Iya, kamu nak ngapo, habis ini nak ngapo tahu. Itu iblis, maka harus senantiasa waspada kita terhadap tipu daya iblis, karena dia tahu galau gelagat kita. Akulah tahu Musa, tak usah kau tanya lagi, dari zaman Adam akulah tahu. Itu. Jadi cak mano, ada apa kau nunggu aku di sini? Ini kau nak naik ke pucuk kan? Iya, kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbincang dengan Allah. Ya betul, Allah memanggilku untuk menerima wahyu. Kata iblis Musa, boleh tak aku titip sikok baik? Titip awak kau ni musuh aku. Ini kata Nabi Musa. Apa? Iblis pinter Pak, iblis itu cerdik. Musa, meskipun aku musuhmu, seorang Rasul wajib amanah, tidak memandang siapa yang meminta tolong, maka kau harus menerima kepercayaan itu sebagai seorang Rasul. Diam Nabi Musa. Ayo sudah, kau nak titip apa? Titip aku cuma sikok Musa. Apa dia? Tanyakan ke Allah, apakah
masih mungkin dosa aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejahat-jahat iblis pernah juga terpikir tobat, Pak. Pernah, sebandit-banditnya iblis pernah terpikir tobat. Ini kalau tidak percaya, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, ya sudahlah, agak ku sampaikan kepada Allah. Moga-moga be agak ada waktunya, ada sempat aku bisa ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Naiklah Nabi Musa kemudian menerima wahyu berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbincang selesai, Allah juga sudah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke kaumnya. Nabi Musa tidak beranjak. Karena apa? Karena masih ada beban titipan pertanyaan dari iblis yang belum disampaikan. Kemudian Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, kalau memang ada yang ingin kau sampaikan, sampaikan. Meskipun sesungguhnya aku maha tahu tentang apa yang kau simpan di dalam hatimu. Tetapi karena itu adalah amanah untukmu, sampaikan. Disampaikan oleh Nabi Musa, ya Allah engkau maha tahu kalau iblis tadi nitip bertanya ke aku, bisa tak kira-kira dosanya iblis itu mungkin tidak masih bisa diampuni oleh engkau ya Allah. Allah menjawab, mungkin. Tidak ada orang yang bertaubat, tiada ada siapapun hambaku, makhlukku yang bertaubat dengan sungguh-sungguh kecuali aku adalah zat yang maha menerima taubat. Tapi Musa, khusus untuk iblis aku punya syarat. Syaratnya cuma sikok, tidak banyak-banyak. Apa dia ya Allah? Syaratnya supaya iblis dosanya diampuni, bisa bertaubat kembali menjadi hambamu. Kata Allah, syaratnya sikok, dia suruh sujud ke kuburannya Nabiku Adam alaihis salam. Turun nih Nabi Musa. Iblis sabar nunggu. Sabar Pak, pada berhari-hari itu cara iblis. Sabar. Kalau jadi apa hikmahnya? Iblis ini meskipun bandit terpikir juga ada salah, kepingin tobat. Nyari jalan tobat, datangi kiai, nunggu kiai. Nabi Musa ini kan ibarat zaman sekarang adalah ulama, kiai. Bandit datangi kiai, kepingin minta jalan taubat. Doa, sabar menunggu hasil dan apa yang dicita-citakan. Tidak buru-buru, itu setan. Maka coba dilihat dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut setan itu adalah makhluk yang terburu-buru, tidak pernah. Tetapi yang Allah sebut sebagai makhluk yang terburu-buru bukan setan, tapi Innal insana kana ajula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang serba terburu. Gawe nak cepet tulah, baru begawe 2 tahun lah nak pengen terbeli motor. Baru buka toko 2 tahun lah kepingin rehab rumah 2 tingkat, kepingin punya mobil. Iya. Baru bini ini hamil 2 bulan, bayangan sudah kepingin anak yang cak ini, cak itu. Dan lain sebagainya. Terlalu diburu oleh nafsu, terlalu diburu oleh keinginan-keinginan duniawi yang sesungguhnya itu memang adalah tabiat atau watak manusia yang Allah ciptakan di dalam diri manusia, tapi kita diminta oleh Allah untuk mengendalikannya. Sudah sabar menunggu. Iblis dengan senyum berkata pada Musa, Musa, cak mana? Kau sampaikan belum kepada Allah? Sudah iblis, sudah. Jadi cak mana? Kata Allah, mungkin tak kalau aku ini bertobat minta ampun kepada Allah, dosa aku diampuni oleh Allah? Mungkin sekali, kata Allah, kata Nabi Musa. Allah menjawab mungkin sekali. Mungkin Musa, mungkin. Nah cocok ini, kata iblis. Senang iblis, senyum sumringah. Tapi kata Musa, ada syaratnya. Apa dia Musa? Syaratnya yang penting aku diampuni oleh Allah, segala syaratku lakukan. Syaratnya cuma kok tidak banyak, kata Nabi Musa. Apa dia? Kau disuruh sujud ke makamnya Nabi Adam. Di situ watak asli iblis yang tidak pacak dirubah muncul. Oh, mensikok tu berhentilah. Oh, iblis, dia lagi hidup sujud, aku lebih lagi tak galak. Apalagi dia lah jadi bangkai lah, mati, berhentilah. Hidupnya lagi aku tak galak hormat, apalagi lah sudah mati. Dak, kalau sikok itu aku nandak diampuni oleh Allah sampai kiamat aku mah ini uji iblis. Nah, sifat sombong, angkuh, tinggi hati, merasa paling hebat, merasa lebih benar, merasa lebih dari siapapun, itulah sifatnya iblis. Maka siapapun yang di hatinya memiliki sifat itu, membawa sifat itu di dalam hatinya, merasa lebih dari orang lain, sesungguhnya dia sudah memiliki turunan daripada salah satu sifat iblis di dalam dirinya. Kemudian Nabi Musa, ya sudah, kau nak kalah, aku nak balik, nak aku sampaikan wahyu ini kepada kaumku, kata Nabi Musa. Di stop Nabi Musa oleh iblis. Nabi Musa kaget dulu. Meskipun cak itu aku nak kepingin terima kasih. Nah,
Sifat baik iblis yang ketiga, tahu terima kasih. Terima kasih ngapa kau ni awak iblis? Me ini aku nak ngasih tahu kau 3 rahasia yang belum pernah aku beritahukan kepada siapapun hal ini sebelum kepadamu. Apa dia? Kata Musa, 3 hal yang siapapun mampu menghindari 3 hal ini, maka niscaya sehebat apapun usahaku dan bersama gerombolan rombongan keturunanku, kata iblis, tidak akan aku bisa menguasainya, tidak akan aku bisa mempengaruhinya, tidak akan pernah aku bisa mencoba menguasai hawa nafsunya. 3 ini. 3 apa dia? Pertama, Musa ingat-ingat, kasih tahu ke kaummu, siapapun anak Adam yang selalu bisa mengendalikan dan menahan amarah, maka niscaya aku tidak akan bisa menguasainya. Tapi siapapun sumbu pendek, ya, dihidupi dikit meletus, dipancing dikit marah, dikomporin dikit meledak, gampang ngamuk, maka ketahuilah pada saat seseorang marah, sesungguhnya matanya bukan lagi miliknya tapi menjadi mataku, kata iblis. Tangannya bukan lagi miliknya tapi menjadi tanganku. Kakinya bukan lagi miliknya tapi menjadi milikku. Bahkan darah yang mengalir di dalam darahnya panas sebagaimana aku diciptakan dari api, mengalir sebagai darahnya di dalam dirinya. Ini maka kalau sudah ngamuk, wong yang sangat baik pun bisa tiba-tiba menjadi orang yang paling jahat. Di Kalimantan saya pernah baca koran, ada imam masjid palanya dipenggal, baru balik ngimami dari masjid. Ngapa dipenggal? Siapa yang menggal? Yang menggal adalah imam masjid yang lain. Gara-gara apa? Yang dipenggal, yang mati ini imam masjid baru, gantikan yang lama karena dianggap sudah tua. Nah yang lama yang diganti tidak terima karena ngerasa dia masih sanggup. Diganti ke yang muda, cekcok, tidak bertemu solusi. Ditunggu yang satu imam baru ini keluar dari masjid, habis ngimami ditunggu di belakang masjid di tempat sepi. Mawak dia sudah pedang panjang, penggalnya bala. Puluhan tahun seorang kakek tua yang puluhan tahun istiqamah menjadi imam sebuah masjid, gara-gara merasa sombong, dirinya dianggap merasa lebih baik daripada yang baru gantikan dia, merasa marah, tak terima ketika dia digantikan oleh orang lain. Orang terbaik sekalipun bisa menjadi orang paling jahat. Hati-hati. Maka kalau bisa kaget di mana baik di Mekah kaget, nah jangan marah. Kata Rasul, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, pasti kau dapat surga. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Siapapun yang mampu menahan amarahnya, maka niscaya nanti di akhirat Allah juga segen nak nyiksa dia. Wong yang tidak pernah marah, Allah juga tidak marahi dia kaget di akhirat. Ditanya malaikat, ya Allah, wong ini kan ada dosa juga, ngapa tidak kau siksa? Nah, cak mana dia dewe dulu di dunia tidak pernah ngamuk, madai aku nak ngamuk, madai aku kalah dengan dia, uji Allah. Kalau dia penyayang, dia lemah lembut, mak mano dengan aku maha penyayang, maha lemah lembut. Maka kata Rasul, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Siapa yang mampu menahan marahnya, maka Allah pun akan menahan untuknya azab Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan marah. Senggol wong hitam lagi tawaf. Wah, wong hitam, sabar, memang besar dionian. Kamu nak marah penyetulah kamu. Iya, ketemu wong Nigeria, kamu nak ngajak ke bala, selesai kamu cincingnya benar leher kita apa kau ni? Wong Indonesia ni paling sekelek dia. Ototnya besar-besar, makannya bu, kalau orang Arab nasi mandi itu satu nampan paling banyak wong 2. Itu orang Arab. Ayam sikok dilebar ke kaki kambing sikok, nasi senampan itu wong 2. Minumnya Coca-Cola atau Pepsi sebotol besar yang 1,1 liter itu. Itu wong 2. Kalau kita wong 5 lagi dah habis. Ya, wong 10 kalau ibu-ibu ya. Nah, cobalah. Wong Arab orang 2, Bu. Nih. Jadi bukan lawan kita, lebih baik
ngalah, rendahkan hati. Ya Allah, ya Allah, ini cobaan ya Allah. Aku tahu marah ini untuk ngetes ya Allah. Kalau aku sabar ya Allah, Engkau pasti akan tambah pahalaku ya Allah. Engkau pasti akan naikkan derajatku kan ya Allah. Begitu, omongkan, bisikkan dewek dalam hati kita seperti itu. Ini Engkau kirimkan ya Allah orang ini untuk mengetes aku, untuk mencoba aku ya Allah, untuk menguji kesabaranku ya Allah. Katakan dalam hati kita seperti itu. Yang kedua kata iblis, rahasia yang kedua, ini mungkin bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tapi untuk anak-anak kita yang bujang, yang gadis. Kata iblis, siapa ada betino, ada lanang berdua pasti bermaksiat. Lanang betino yang bukan mahram kok berdua baik. Sudahlah, tak ngapo-ngapo aku nima dengan dia, cuma berjalan pasti ada maksiatnya. Karena siapa ketika ada laki-laki, kata iblis, dengan perempuan yang bukan halal untuknya, maka sesungguhnya yang ketiga adalah aku, dan niscaya keduanya sudah berada di dalam genggaman kekuasaanku. Aku mainkan dia bagaikan aku menggerak-gerakkan boneka. Tangannya yang lanang dilarikan ke leher betino, itu gawe setan. Lanangnya sudah ada acak nahan, dorongan nafsu. Yang betino dibikin geli-geli pakai rumput jadi terasa merinding, dipegang yang lanang. Itu maka hati-hati yang punya anak bujang, punya anak gadis, jangan dibiarkan berduaan pergi dengan yang bukan mahram kecuali bersama dengan mahramnya yang lain. Yang ketiga, ini yang ingin saya sampaikan. Kata iblis, wahai Musa, perhatikan, hati-hati. Siapapun anak Adam yang sedang dalam perjalanan melakukan ibadah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan kuasai dia dengan cara bukan dibikin dia sakit dah, bukan dia dibikin duitnya hilang ida, tapi oleh setan, oleh iblis, aku akan ingatkan dia kepada keluarganya yang ia tinggal. Aku akan ingatkan dia pada rumahnya yang dia tinggal. Aku akan ingatkan dia kepada usaha yang dia tinggalkan. Jadi kalau kita lagi di Mekah, dikit-dikit kangen anak, dikit-dikit kangen cocong, lagi tawaf teringat muka cocong, lagi sa'i teringat cocong, itu setan. Ngapo kamu ini dikit-dikit WA, biasalah cocong, ndak dibales, cak malu kita nih neneknya, aku nih lah kangen pulo, namanya aku disayangnya dengan cocong. Itu bukan sayang, itu gawe setan. Nah, ini cara saya supaya ibadah kita terganggu dan ternodai, tercemari, tercampuri dengan hal-hal duniawi, sehingga tidak murni untuk Allah dan fokus kepada Allah Subhanahu. Jadi kapan ngobongi cocong Ustaz? Selesaikan dulu tawaf, selesaikan tahallul, lah balik ke hotel, lah pijet-pijet, lah lurus ke badan, nguling-nguling. Nah, sekedarnya baik. Nelpon cocong, cak mano anak kau? Kau kasih makan nih dah. Kau nih biasa aku tuh lah di rumah yang nulangi dia. Kau dicuek dengan anak kau dewe. Iya, adonian biasanya nenek tuh lebih sayang dengan cocong. Iya. Sudah, kau kasih makan dah. Awas mana aku balik dia tambah kurus. Kau tuh lah kayak jengok lah. Sekedarnya baik. Selesai itu banyakkan ibadah banyak. Tapi banyak, mohon maaf, dan ini selalu saya sampaikan, banyak sekali ketika sa'i, karena sa'i itu kan memang tidak mewajibkan khusyuk. Iya, sa'i itu bisa jalan-jalan sambil ngobrol. Ada gak yang diobrol kayaknya? Kadang-kadang mohon maaf sampai lampu di Masjidil Haram itu diomong kenung itu, nah lampu itu mirip dengan masjid sebelah rumahku itu. Kalau beli dari sinilah sa'i itu ngobrol ke lampu. Jadi ya sudah, selesaikan dulu ibadah, banyak-banyak talbiyah, banyak-banyak mengucapkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil ya. Sehingga betul tidak lama kok ibadah itu, tidak lama ya Bu, tidak lama. Sa'i itu tidak lama, yang penting kuat berjalan deh. Yang bikin lama itu kalau lambat. Kalau cepat tidak lama jalannya, cuma 7 kolar kilir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Kalau tawaf 7 putaran, tergantung semakin dekat Ka'bah semakin kecil buletannya, tapi semakin lambat berjalannya karena empet-empetan. Tapi semakin jauh, memang semakin jauh jaraknya, tapi semakin lancar jalannya karena renggang. Apalagi kamu milih di atap. Cuma kalau di atap jangan siang-siang, mentak pala kamu.
Apalagi ini saya baca di berita kemungkinan prediksi nanti di Mekah puncak haji itu panasnya mencapai 47 derajat Celcius. Ya, kalau yang betino aman karena pakai topi boleh, pakai payung, pakai jilbab juga kan pasti masih lah. Yang lanang saya kasih tahu ya Pak, nanti kalau datang pertama itu kan biasanya pembimbing ngajak umroh wajib, ya ngajak umroh dulu, kalau ada waktu ngajak umroh dulu. Itu tahallul, gunting rambut yang habis umroh jangan dihabisi, dikit becret, nyiso ketutup untuk musim haji. Sebab kalau kamu lah kadung gundul total waktu umroh musim haji, mateng bala kamu. Iya, no 48 derajat, teng langsung kepala. Sedangkan laki-laki tidak boleh, dilarang nutup pala. Pakai peci haram, tutup pakai kain ihram haram, betopi koboi apalagi. Harus terbuka, panas-panas. No, di Arafah panas-panas. Ketika jalan misalnya untuk Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, kita masih pakai kain ihram jalan. Ya kalau kebetulan dapat maktab tenda yang dekat dengan Jamarat. Kalau seperti saya 2018 terakhir dengan Romo Yai, 3,5 kilo berangkat, 3,5 kilo balik, 7 kilo Pak Bu berjalan. Ya Allah, berat. 7 kilo kali 3 hari. Kalau ngambil nafar awal, kalau ngambil nafar sani bisa 4 hari. Setiap hari palak gondol pelontos, matilah kau. Iya, mateng pecah kalau rebus lah. Iya. Maka jangan berhaji, umroh. Kadang-kadang euforia jamaah itu. Saking senangnya kan, gondol sekalian. Nah, itu kan. Habis ke masih umroh pertama. Belum haji, giliran haji selesai, mateng balang. Betul, mewah itu jamaah haji. Ustaz, boleh tak disemprot? Kalau disemprot banyu boleh. Tapi hati-hati, dikit-dikit nyemprot kering lantak panas, nyemprot kering lantak panas. Sakit kepala pasti datang kemudian. Pasti datang kemudian. Hati-hati, serba salah kan. Jadi jangan dihabiskan. Kaget kalau habis haji, selesai Jumrah Aqabah, biasanya kalau Kabiyah Al-Huda umumnya selama ini ngambilnya nafar sani. Itu setelah Jumrah Aqabah baru tahallul. Gunting rambut, nak pelontos lah kamu di situ. Di Mina itu banyak tukang cukur rambut. 5 real, 10 real untuk gundul rambut banyak. Wong Arab itu. Kalau tidak dari Indonesia, tidak bisa bawa karena nanti dirazia. Beli di Mekah cukuran, urunan kawan sekamar, nah patungan. Pacak sepinjeman cukuran. Ya kan di video ke untuk kenang-kenangan. Iya kan pecah bujang-bujang kena razia Pol PP gondol. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada jamaah haji dikit-dikit kok kangen ya dengan keluarga. Dikit-dikit terpikir dengan usaha yang ditinggal di rumah. Dikit-dikit bahkan mungkin bapak yang terlalu sayang dengan mobilnya misal. Dicuci lah udah oleh budak mobil ini. Jangan-jangan tak disarunginya mobil nih, lagi dipanjati kucing, lecet galau. Nah, mana mobil itu belum lunas kredit, baru ngembek berapa bulan. Dan lain sebagainya. Itu adalah kerjaan syaitan. Maka ketika kita mampu menyadari rahasia-rahasia seperti itu, kita tahu, sudahlah. Toh aku terpikir tidak akan merubah keadaan. Makanya di dalam doa perjalanan haji itu ada doa perjalanan yang bunyinya Allahumma antas sahibu fis safari. Ya Allah, engkaulah teman pemilik perjalanan ini. Sahib sebagai sahabat, sebagai pemilik daripada perjalananku ini ya Allah. Engkau adalah ketua travelnya ya Allah. Itu. Wal khalifatu, dan pengganti. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu khalifah, maksudnya pemimpin pengganti Rasulullah. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau adalah pengganti urusanku untuk keluargaku, untuk ahli itu keluar. Jadi aku serahkan ya Allah keluargaku nasibnya kepadamu ya Allah, aku nak fokus menghadiri undanganmu. Itu di dalam doa kita diajarkan seperti itu, tandanya bahwa apapun yang kita pikirkan tidak akan merubah
Dan jadi ketika terpikir yang terbaik bagaimana cak mano caronyo gawe setan itu, setan kita bikin juga. Itu setan ngajak kita lalai, kita bikin setan juga. Itu cak mana caranya? Setan kan kepingin ngingetkan kita ke keluarga sehingga kita berhenti ngaji Quran, sehingga kita berhenti zikir, akhirnya telepon-teleponan terus. Cak mana caranya? Setan ngingetkan aku ke keluarga, langsung duduk madep kiblat, doakan. Kalau ibu khawatir dengan cucunya, doa ke cucunya. Ibu khawatir dengan ibu cucunya tadi yang galak kamu ocehi, doa ke juga emaknya sekalian. Kamu khawatir terpikir mobilmu, hartamu, keluargamu, daganganmu, doakan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kullu da'watin la yurad, seluruh doa di tanah suci Mekah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah juga setan aku ngajak dia lalai malah dia ingat Allah. Itu maka cugai setannya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampai penting dalam beberapa kitab diajari kadang-kadang trik ngerjoi setan. Nah, itu kan. Sebagian kiai saya cerita salah satu bentuk ngerjoi setan tuh cak ini. Kalau ada wong makan ndak baca bismillah, kan setan melok makan ya, Bu. Tapi kalau baca bismillah setan ndak melok. Nah, cara ngerjoi setan cak mana, Bu? Makan yang pedes tapi jangan baca bismillah. Agak setannya melok makan. Dia kepedesan. Ya dah. Nah, waktu kamu minum, kamu baca bismillah, dia ndak baca melok. Nah, dia tetap kepedesan. Ya, ini cara ngolai setan. Ya, nyugai setan seperti itu. Jadi waktu makan yang pedas, jangan baca bismillah, dia melok makan. Kamu kepedesan kan terus minum. Waktu minum baca bismillah, maka dia tidak bisa ikut minum. Nah, tetaplah dia kepedesan. Itu. Jadi ini maksudnya kita diajak hati-hati tipu daya syaitan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan doa-doa, maka perhatikan banyak sekali tempat yang tentu secara keseluruhan tanah suci Mekah itu mustajab, dipakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa tempat yang lebih khusus dan lebih mustajab lagi dibanding tempat-tempat yang lain. Di sekitaran Masjidil Haram, yang pertama adalah yang paling mustajab itu adalah yang disebut dengan multazam. Apa itu multazam? Itu adalah sisi antara sudut Hajar Aswad dengan bingkai pintu Ka'bah. Jadi bukan depan pintunya, Bu. Banyak wongnya depan pintu berdoa nempel-nempel, itu bukan multazam lagi. Multazam itu antara. Ya, antara. Sama dengan ketika nanti ke Raudhah, yang mustajab itu antara kamar Rasul, makam Rasul dengan mimbarnya Rasul. Banyak yang berdoanya depan mimbar, bukan antara lagi itu bukan lagi Raudhah. Nah, ini banyak yang kadang-kadang bingung. Nah, yang paling mustajab itu yang antara. Tetapi di depan pintu Ka'bah pun yang mustajab. Kembali lagi kepada konsep umum tadi, seluruh tanah suci Mekah tapi ada lagi tempat yang lebih mustajab. Pertama multazam. Kedua Hijr Ismail, di dalam bukan di luar. Ya, di dalamnya Hijr Ismail. Kenapa kok mustajab? Karena sesungguhnya Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tadinya besar, sehingga Hijr Ismail itu sesungguhnya masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Kemudian Ka'bah ini dihancurkan oleh orang-orang kafir, dibangun kembali, tidak terlalu besar, ukurannya ngeci. Nah, sisanya itu dipagari tadi, yang kemudian disebut dengan Hijr Ismail. Tuh, Hijr Ismail tempat yang mustajab. Mengapa? Karena siapapun berdoa atau sholat di Hijr Ismail, sesungguhnya dia sedang sholat atau doa di dalam Ka'bah. Sehingga kalau ada orang ketika tawaf kok nyenggol pagar Hijr Ismail atau numpang kentangannya di atas pagar Hijr Ismail, sesungguhnya tawafnya batal di putaran itu, karena berarti dia masuk kentangannya ke dalam Ka'bah. Sedangkan tawaf rukunnya, syaratnya wajib berada di luar Ka'bah.
Tuh. Nah, sambil ngelus-ngelus meja kan dia tuh. Ada lampu bagus-bagus besar-besar kayak meja, dilus-lus sambil berjalan muter seret. Batal tawafnya yang muter pas saat itu. Kenapa? Berarti tangannya masuk Ka'bah. Tuh, ini kemudian yang selanjutnya pancuran atau talang air emas. Itu yang paling mustajab di sekitaran Masjidil Haram. 3 itu ya, yang paling mustajab di sekitaran Ka'bah ya 3 itu. Pertama, rukun Hajar Aswad, kemudian multazam yaitu antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, kemudian Hijr Ismail, yang ketiga kemudian pancuran emas. Yang ke selanjutnya ini agak di bawahnya dikit adalah makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan. Banyak orang Indonesia ini salah paham, makom itu dikira makam di Indonesia. Makomun itu dari bahasa Arab. Makomun artinya tempat berdiri. Nabi Ibrahim pada waktu mengawasi pembangunan Ka'bah, beliau tempatnya istiqomah tegaknya, duduknya mandori itu di situ. Itu maka disebut Maqami Ibrahim. Karena itu sering dijadikan tempat duduk, tempat ibadahnya Ibrahim, maka kita disunahkan napak tilas. Di mana orang soleh pernah datang, kita diminta datang. Di mana Nabi pernah hadir, kita juga ke situ. Nah, maka kata Al-Quran, jadikanlah maqami Ibrahim musolla, jadikanlah makomnya Ibrahim sebagai tempat sehingga ketika kita selesai tawaf disunahkan sholat sunnah di makom Ibrahim atau lurus dengan makam Ibrahim tadi. Itu mustajab. Kalau lewat makom Ibrahim berdoa jangan ida. Meskipun lewat menges doa apa? Ya Allah rezeki banyak ya Allah. Ya Allah anak soleh ya Allah. Itu ya Allah sehat walafiat lahir batin terus ya Allah. Begitu doa. Ndak baca Allah paham segala bahasa. Ndak harus kamu bahasa Arab. Yang wong Sekayu bahasa Sekayu boleh. Yang Jawa bahasa Jawa, yang Palembang bahasa Palembang. Yang tahu doa bahasa Arab yang disunahkan ketika lewat makam Ibrahim adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, itu doa yang ada di buku. Insyaallah semua ada di buku manasik itu ada. Silakan diulang-ulang. Ya, Bu. Nah, itu diulang-ulang sehingga doa-doa yang di sini ini kalau bisa diulang dari sekarang terus supaya lancar. Kali ketika pembimbing itu nuntun di sana tidak salah ucap. Itu. Karena biasanya yang paling besar suara itu KBH Al-Huda. Pembimbingnya paling besar suaranya, sampai dari negara lain tuh ngikuti kita. Iya betul, ketika baru sampai Hajar Aswad mau menuju ke makam Ibrahim, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Itu kan yang jamaah di belakang ngulangi baik. Sebab kalau kamu nak bawa buku cah ini susah. Tersenggol wong nyampak nak mungut tepijak kamu. Sehingga fokusnya adalah mendengarkan komando pembimbing, ya kan? Sembari saat ini tapi mulai dari saat ini Anda semua harus supaya lancar bacanya diulang-ulang. Sehingga apa ucapan pembimbing? Oh ini bacaan ini, oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini. Begitu. Nah, kalau misalnya Ka'bah sudah sepi sih aman, tapi kalau masih kondisi padat sulit sekali namanya nak bawa buku, udah terbaca. Apalagi yang rambutnya kacamatanya sampai -7 gitu, -6 misalnya. Susah. Nah, belum lagi nak ngawasi bini pula, Pak. Bini aku mano. Kalau baca, Pak, ya sudah diikat deh. Hilang kendak dia. Tidak hilang, tidak di Mekah itu tidak akan hilang. Pokoknya begini Bapak Ibu, ini mungkin juga sudah disampaikan oleh pembimbing yang lain. Kalau nanti di Mekah ketika ibadah merasa tercecer dengan keluarga, dengan rombongan, dengan suami misalnya ibu, ya, tolong ndak usah kemana-mana. Duduk.
keluar dari tempat wilayah tawaf, cari tempat yang lapang, yang dekat dengan banyu, minum, duduk be mantep. Kaget pasti ada petugas Indonesia keliling. Cirinya dia pakai baju biru muda, bendera Indonesia, atau pakai rompi ada tulisan petugas haji Indonesia. Om. Aku ini tercecer Tapi pakai bahasa Indonesia bu ya, jangan bahasa kayu, tidak paham dia. Saya ini terpencar dari rombongan. Tolong nanti tinggal dilihat ini gelangnya. Oh beres. Kita telepon petugas yang begawi di maktab kamu. Begitu. Jangan melok macak-macak nak nyari laki aku. Ujung-ujungnya dari Masjidil Haram tembusnya di Arafah, hilangnya. Karena ada jamaah haji Indonesia yang seperti itu, nyari hotel dak bertemu, berjalan dewek dak galak bertanya. Itulah nanti terbukti pepatah lama ketika di Mekah, malu bertanya sesat di jalan. Nah tapi di sana kan kita dak baca bahasa Arab, kaget di sana kamu lebih banyak nyingok wong Indonesia daripada wong Arab. Jadi tidak usah khawatir itu bertanya dengan orang Indonesia. Jadi duduk mantep-mantep, bapak-bapak juga begitu, duduk mantep. Tapi kalau sudah duduk pak di dalam Masjidil Haram tidak boleh ngudut. Ayolah mantep, terpencar juga. Ambek zam-zam ngedepi korek pada pus. Digarong oleh askar sana kamu. Iya. Ya, ada radius dari Masjidil Haram, itu ada radius baru boleh untuk tempat smoking area. Kalau sekitaran Masjidil Haram hari ini dilarang. Kalau di terminalnya masih boleh. Tapi kalau di depan, di halaman atau apa lagi di dalam masjid, nah nyari balak kamu. Terbuang lagi di sana, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal-bekal seperti itu, bekal-bekal seperti itu, model-model pengetahuan seperti itu harus dijaga mulai dari sekarang. Selanjutnya tempat yang juga mustajab adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sehingga enak, Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu tempat yang sangat mustajab. Wabil khusus lebih mustajab lagi adalah antara dua lampu ketika kita lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz dan seterusnya sambil lari-lari kecil. Yang lari-lari kecil itu lanang. Betino jalan cepet, ndak usah melok lari. Ini banyak yang ndak ngerti, yang bapaknya lari-lari lompat-lompat, ibunya melok. Yang sunnah lari-lari sambil lompat itu bapak, ibunya cukup mempercepat jalan saja. Itu, ndak usah ikut lompat-lompat. Itu apalagi yang badannya agak berbentuk dijingoi wong kage. No ada yang mental-mental. Ya kan? Jadi wong lain ndak fokus ibadah. Berjalan cepat saja itu. Selanjutnya ketika sudah berada di Masjidil Haram, perbanyaklah berdoa, minta hajat apapun, wabil khusus dua perkara. Satu, minta dikasih taubatan nasuha. Kedua, minta diwafatkan husnul khodah. Itu minta duit sering, minta anak yang soleh sering kita nih, tapi kita sering lupa minta husnul khotimah. Maka diajari ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Perbanyak istighfar, taubatnya dibanyain. Di sana nanti kita bakal bertemu dengan macam-macam orang. Selanjutnya itu untuk kota Mekah. Di luar kota Mekah tapi juga masih bagian dari Mekah tapi bukan lagi pusat kota, dan itu sangat mustajab adalah tanah suci Arafah. Sehingga di Arafah itu Pak sebenarnya rukunnya itu sejenak deh. Set masuk, niat wukuf, keluar lagi, selesai. Bukan harus setengah hari itu, bukan. Set masuk keluar lagi itu sudah selesai, rukunnya sudah gugur. Jadi sebenarnya kalau ngambil minimal saja haji itu sangat sebentar, apalagi umroh tidak pakai wukuf.
Lebih sebentar lagi, sejam rampung. Itu umrah. Tapi karena kita tidak mungkin sembarangan keluar masuk tanah Arafah kecuali menuruti aturan jadwal giliran base dan urutan kloter kita yang disusun oleh pemerintah, maka akhirnya nunggu antrian inilah sampai seharian. Di situ perbanyaklah membaca doa, dan sekali lagi apa yang terbaik? Taubat. Ayo Ustaz, pecahnya lah habis dosa aku nih. Wah, ada taubat terus. Taubat. Begini, ada orang merasa dosanya sudah habis, maka ketika dia merasa penuh lagi dosanya. Paham tak ini, Bu? Dalam teori Islam, ada orang sudah banyak istighfar sampai dia berarti kan dosanya berkurang tuh, semakin banyak istighfar. Tapi sampai dia kemudian merasa, ayo pecahnya dosa aku lah habis, penuh lagi nih dosa. Jadi terus taubat dan jangan pernah merasa dosa kita sudah habis. Taubat terus, perbanyak. Karena ternyata kata ulama, kunci orang mendapatkan haji mabrur itu bukanlah kekhusyuan ibadah, tetapi bersihnya tubuhnya, dirinya dari dosa. Siapa yang ketika di Mekah itu berhasil membersihkan dirinya dari dosa, maka dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Sehingga kata ulama, nahan diri dari maksiat itu lebih baik daripada melakukan kebaikan. Ada ajakan misalnya kepingin maksiat apa, ngomongin orang gitu Bu ya di Mekah, kamu tak aidah kuncit pakai karet mulut nih biar tak ngomongi wong, aman lah dak tahan nih anak kepingin ngomel, pingin merutuk masuk kamar mandi dewean, nah hidup pikiran besar-besar merutuk lah kamu sepanjangan di situ. Tidak berdosa tidak. Kalau ngerasa ai katik musuh Ustaz, kalau dewean nyingok cermin, nah nyingok muka kamu dewek, merutuklah sepanjangan. Tahan. Kata ulama, meninggalkan maksiat lebih mungkin memasukkan kita ke surga daripada melakukan kebaikan. Kenapa? Karena melakukan kebaikan racunnya banyak. Sudah melakukan sholat, muncul sombong, muncul riya, muncul pamer, muncul ujub, maka kebaikannya angus. Itu. Tapi orang meninggalkan maksiat rata-rata tidak pamer, nahan. Aku nih yuk sebenarnya tadi nak kepingin ngomongi kau yuk, tapi tidak jadi. Itu. Ada yang ngomong cak itu. Ceritonian kepada orang yang dibencinya, yuk aku nih sebenarnya nak ngomongi kau tadi itu, nak ngato-ngatoi kau, cuma aku kuncit mulut aku, tidak jadi. Rata-rata milih diam, ay malu, tidak akan ada ketahuan mana aku tidak senang dengan dia, kan begitu. Nah, akhirnya kita meninggalkan maksiat, berusaha berjuang, itu lebih besar, sehingga dosa kita semakin habis. Bersih, maka kembali ke tanah air kayaumin waladathu ummuh, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan di hari kelahirannya oleh sang ibunda. Bersih, itulah haji mabrur, hajjah mabrur. Sehingga balik ke rumah ke Indonesia, dia jadi sosok baru. Wah ini dulu sebelum haji mulutnya rusak, ini balik haji kalem nih, dikit-dikit ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jemur baju jemuran campak, la ilaha illallah. Padahal dulu sebelum naik haji jemuran campak monyet. Berubah total, dia menjadi sosok yang baru begitu. Bapak-bapak juga begitu, yang dulu di kantor dengan karyawan tidak ada mungkin baik, ganas, killer. Ini ya Allah, alhamdulillah Pak Bos ini balik dari haji ramah, ngemong dengan anak buah, ngayomi, baik, dermawan, seneng ngejuk bonus. Misalnya itu. Ini tanda mabrur kalau laki-laki, mabrurah kalau perempuan, menjadi sosok yang baru yang lebih baik lagi. Dan itu harus kita perjuangkan sabar, dak lama Bu. Perjuangan kita kurang lebih cuma 40. Tahankan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Itu bukan cuma kebahagiaan dunia sampai menjemput ajal, tapi juga kebahagiaan akhirat. 40 hari tahan ke. Waktunya ibadah, waktunya ibadah lah selesai, baru kalau misal dikit-dikit nak nyari oleh-oleh boleh, ya, jangan ladas.
Ibu berangkat tanggal berapa, Bu? 29. Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, kurang ya tergantung ke pemerintah. 1 Zulhijjahnya ini masuk di tanggal berapa hasil ru'yahnya nanti. Nah, berarti Anda tidak lama tuh. Datang, istirahat, manfaat ke. Ini sama ketika 2018 kemarin Romo Yai haji dengan saya itu datang cuma jarak seminggu dengan musim haji. Maka beliau melarang seluruh jamaah untuk ke Masjidil Haram karena pada waktu itu hotelnya jauh 4,5 kilo dari Masjidil Haram. Dilarang kalau jamaahnya, dilarang kalau yang KBIH Al-Huda ndak usah bladas. Ini tinggal seminggu kita haji, butuh tenaga yang fit, stamina yang memang betul-betul full. Tolong seminggu sebelum haji selesai jangan dulu keluyuran kemana-mana, termasuk ndak usah dulu ke Masjidil Haram. Kita sudah ke Masjidil Haram pagi tadi pada waktu umroh dan tawaf kudum. Ya, sudah istirahat maksimalkan di hotel. Kaget ketika sudah haji, nah selesai haji nak keluyuran 5 waktu ya ke Masjidil Haram yang mungkin lah tua aku nak ngembek maghrib isya nyambung. Ya dah, zuhur asar nyambung, subuh biarlah di hotel umpama. Ya kan? Atau Jumat, kalau Jumatan wajib kan di masjid, ya, Jumatan di hotel. Itu kalau ibu-ibu tak pulak lah. Nah, boleh seperti itu setelah musim haji rampung. Ini enak ini. Kalau ibu-ibu ini enak, capek dulu, santai kemudian. Nah, ini enak. Jadi duit itu awet. Ya, hemat. Kalau yang kemarin berangkat duluan, musim haji, nah gigit jari, mulai berejo nyari pinjaman, minta transferan. Mulai berejo. Kalau kamu masih utuh duit ya, living costnya masih aman. Kalau masih makan dari fasilitas pemerintah. Karena haji itu catering nanti kan begitu, makan dari fasilitas. Sudah, nah baru begoyur. Begoyurnya kapan? Saran saya, kalau mau nyari oleh-oleh nunggu anak balik baik. Ya, jangan terlalu buru-buru. Ngapa? Satu, kalau musim awal-awal harga masih mahal. Sejadah Turki yang bagus pacak 50 real ziko. Tapi 3 hari sebelum balik turun jadi 20. Nah, kalau yang pengalaman pecah aku tahu nyingok uang ladas brejo lah kamu. Duit kamu tumpes 100 real dapat 2 biji, aku besok 100 real dapat 5. Nah, memang kelemahannya yang belakangan ndak baca milih barang sih. So, permasalahannya bukan itu. Kalau milih untuk pakai dewek ndak apa-apa, Bu. Tapi kalau sekedar oleh-oleh alladzi fi apa adanya, segala yang berasal dari tanah suci itu bagus daripada karena tidak beli di tanah suci sebab kehabisan duit, akhirnya beli di asrama haji. Uji tetangga dikasih kurma, zam-zam oleh-oleh dari haji, ini siwak dari haji, padahal asrama KM 9. Nah, itu. Jadi hemat-hemat, santai saja, perbanyak dulu ibadah, sisakan uang untuk di karena Madinah harganya mahal sedikit makanannya. Yang nak berjajan di Madinah harganya mahal. Meskipun kebun kurma itu ada di Madinah, tapi di Madinah kurma juga mahal. Ya, disabar-sabar. Dan kalau nak nyari baju gamis dan lain sebagainya, ternyata di Madinah lebih bagus. Kalau di Mekah tergantung. Kalau pinter nyari dapat yang bagus, kalau tak pinter nyari dapat yang jahitan jarang-jarang, kalau dipakai nerawang pecak saringan, cincau itu. Jadi pinter-pinter ya, jangan tekiu ya. Jangan tekiu oleh sebab melihat euforia. Ustaz itu ramennya nih, wong-wong itu sudah belanja-belanja. Aman kita kaget kan tat, ngapa kita tidak boleh pecah dia? Ibu, dia itu gelombang pertama, minggu depan sudah nak ke Madinah. Kamu nih masih di Mekah 20 hari.
sabar. Kadang-kadang sehotel itu Pak lain gelombang, kayak kita bergabung dengan orang dari daerah lain, misalnya yang lain gelombang. 2018 kemarin, 2019, saya 2018 haji, satu hotel bergabung dengan orang dari Makassar. Mereka gelombang pertama, jarak perpindahan dari pemulangan mereka dengan kita mencapai 25 hari. Dia lah belanja ngirim-ngirim paket ke Indonesia. Oh, cara wong Bugis orang Makassar tuh belanja dihitung juga kalau sedusun anget itu. Nah, itu. Jadi terserah, tapi fokuskan dulu untuk ibadah. Selanjutnya di Madinah yang paling mustajab adalah satu yang disebut dengan babus salam, ya. Babus salam itu pintu yang lurus menuju makomnya Rasulullah. Yang kedua yang paling mustajab adalah yang disebut dengan raudhah. Yang disebut dengan raudhah. Kepingin lama di raudhah, aku ajari calak, tapi calak dalam kebaikan. Ya, Bu ya. Di raudhah itu tidak bisa lamo dikit diusir oleh tentara. Kepingin lamo, berdoanya jangan duduk sambil ngangkat tangan, diusir wong. Berdoanya ditaruh pas sujud. Lama lah, walaupun kamu 5 menit sujud tak diusir wong. Dia tak berani nganggu wong sholat, berdosa. Jadi doanya ditaruh ketika sujud. Itu ku ajari calak, tapi calak bener. Kalau kamu cepet sholatnya, tiba-tiba duduk akhir langsung berdoa, ya Allah usir wong, gantian nunggunya. Kepingin lama, sujud terakhir perpanjang. Ustadz, aku kalau kelamuan sujud pala aku tak kuat. Dibagi 2 rakaat kan sujudnya 4 kali. Doanya dibagi 4 sujud. Ya, karena di antara waktu yang paling mustajab, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah pada saat Tapi doanya gimana? Kalau doanya doa yang dari bahasa Arab, dari Rasulullah, boleh diucapkan lisan ketika sujud. Tapi kalau doa ada pacak bahasa Arab sekayu, dibatin baik. Diem, ya Allah minta ini, minta itu. Aku nih ada sakit rematik, ya Allah lah 20 tahun angkat, ya Allah. Dalam hati, ya Allah laki aku ini, ya Allah galak marah, ya Allah. Itu ya. Tolong ya Allah setel ke dikit itu kan supaya suhunya turun dikit, tak ada panas-panas nian, anget-anget kuku baik itu. Minta dalam hati seperti itu. Boleh dibagi. Itu kalau biasanya kalau sedang sujud, askar itu lah di dekat kita, nak ganggu tak berani. Wih dah, dia nilalamo tapi lagi sholat gitu. Ada pernah kejadian askar yang, tapi tidak banyak, ada kejadian askar yang gregetan, uang yang sedang sujud sholat tidak diusir, diangkat, digendong, dipindahkan keluar raudhah. Nah, kau laju terus kelah kau di situ. Ada dulu jamaah Indonesia yang seperti itu, karena tidak pergi-pergi dia sujud di situ. Ya, alhamdulillah 2018 kemarin saya di raudhah bisa 20 menit. Tidak diusir orang, pakai cara itu, ya, pakai cara itu. Moga-moga Bapak Ibu agak dapat kesempatan lah, ya, bisa berlama-lama berdoa di raudhah. Itu tempat yang paling mustajab dan yang mengamini doa Anda langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tempat-tempat mustajab jangan sampai tidak didatangi. Sisanya yang akan diziarahi di sana adalah tempat-tempat bersejarah, ya, tempat-tempat bersejarah. Mungkin sebagian jamaah juga, seperti Pak Haji Edi lah pernah haji, insya Allah pacak bercerita dengan jamaah yang lain, ya, bahwa banyak tempat-tempat bersejarah di kota suci Mekah. Salah satu contoh yang perlu Bapak Ibu tahu, ya, perlu Bapak Ibu tahu, ada perpustakaan itu di belakang Maktab Al-Makkah Al-Mukarramah, ya. Perpustakaan itu sesungguhnya adalah Maulidun Nabi, yang sekarang oleh orang Saudi, oleh pemerintah dijadikan perpus. Itu adalah rumah tempat dilahirkannya Rasulullah, itu maulid. Maka banyak jamaah Indonesia yang berdoa di situ tabarrukan, ngambil berkah. Kemudian
Kamar mandi yang di belakang tempat sa'i itu ada kamar mandi yang sebagian dari kamar mandi itu mengambil lokasi daripada rumahnya Sayyidah Aminah. Itu. Kemudian banyak ulama berpendapat tempat antara makom Ibrahim dan sumur Zam-Zam, banyak-banyak minta berkah kepada Allah di situ karena itu adalah tempat dimakamkannya puluhan para nabi. Itu. Meskipun tidak banyak yang menjelaskan ini, tapi banyak sekali kitab ulama yang menerangkan tempat antara makom Ibrahim dan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu di bawah lantai Bu hari ini. Ya, di bawah lantai tempat kita tawaf itu loh. Nah, itu ada sumur Zam-Zam dibuntu begitu. Kalau zaman dulu tahun 90-an masih ada tanggo masuk ke bawah. Sekarang sudah tidak ada, dibuntu rata. Nah, itu adalah tempat dimakamkannya puluhan jasadnya para nabi dan rasul Allah. Sehingga banyak minta barokah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf enggak usah terlalu banyak mikir ke yang lain-lain, keliling baik ikuti arus saja. Nah, ikuti ya, jingoki kawan kita, pegang tangannya kuat-kuat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pegang ini, makanya insya Allah pada waktu kemarin praktek lapangan sudah diajari sarung dikeluarkan dikit dah. Untuk lidah pegangannya ibu. Syukur-syukur ibu takut hilang nian, make sabuk Bu, ikat ke sambung ke dengan itu. Ya takut hilang nian umpama. Terus Ustadz kan senggolan, kita di sana mohon maaf mungkin nanti diajari untuk tidak mengikut mazhab Syafi'i, karena kalau mazhab Syafi'i senggolan dikit batal, senggolan dikit batal, senggolan dikit batal. Nah ibu-ibu inilah biasa nyenggol, bapak-bapak juga cak itu tak sadar nyenggol. Jadi kita mungkin akan pindah mazhab kepada mazhab Maliki atau Hanafi yang intinya mengambil hukum bahwa persentuhan kulit tanpa syahwat, tanpa nafsu itu tidak membatalkan. Karena insya Allah di sana pun tidak akan terpikir nafsu, sesak napas lagi yo. Ya, itu. Dan tidak usah kemudian euforia, HP-nya disimpan rapat-rapat di dalam tasnya. Kepingin foto Ustadz lagi tawaf kapan? Nunggu tawaf sunnah baik. Tawaf ibadah wajib jangan dicemari dengan hal-hal demikian. Selesai ibadah wajib, kapanpun kamu nak tawaf bisa sambil foto. Alhamdulillah depan multazam cekrek. Yalah, alhamdulillah makom Ibrahim cekrek. Sambil meluk makam Ibrahim. Itu ada jamaah yang seperti itu. Monggo, saya harap kalau untuk kenang-kenangan ndak apa-apa, tapi kalau untuk pamer-pameran tidak baik. Kesian yang belum berangkat, nyingok foto kamu nangis dia di rumah. Ya Allah, beruntung nian kamu yang terpilih berangkat tahun ini, kami ini nacak mano nyampe dah tahun depan. Padahal kami ini umur cuma lebih 2 hari, tidak boleh berangkat. Tuh, nangis dia mencucurkan air mata. Kalau bisa, tidak perlu pamer-pameran. Tapi untuk kenang-kenangan disimpan di HP dewek, dicetak, ditaruh di album, monggo. Itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya. Saya berdoa semoga bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang pertama senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan, kemantapan niat dan tekad lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, diberikan bekal jasmani, rohani, lahir batin, kekuatan fisik yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertahan terus sehat walafiat sampai kembali lagi ke keluarga di tanah air. Yang ketiga, semoga ibadah daripada seluruh kelompok KBI Bimbingan Ibadah Haji Al-Huda Palembang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pasti ada rintangan, ada hambatan, semua dapat dilalui dengan baik atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus fokus, semangat, jangan berputus asa, berkecil hati apapun kondisi di sana, karena sesungguhnya sekali lagi kembali kepada prinsip awal, aku ini undangan Allah. Pasti Allah ngurusi aku. Ndak mungkin Allah sekejam itu nak nelantar ke aku. Dah, itu prinsip sudah. Sakit Allah, kok aku sakit, Allah yang akan ngerawat aku.
Kok aku sehat, Allah kepingin aku ibadah dengan sehatku. Kok misalnya ada kawan sakit, aku sehat, Allah kepingin aku bantu dia cepat sembuh dengan aku bantu kebutuhan sakitnya. Jangan cuek dengan kawan sekamar. Dia ada bininya, biarlah urusan bininya. Jangan cuek, ya. Jangan cuek. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya mau menolong orang lain. Kepingin urusan di sana dimudahkan oleh Allah, mudahkan juga urusan orang yang badan besar tinggi gemuk, yang ada yang tua ngeret koper lagi tak tegeret, bantu, ya. Itu sehingga Bapak Ibu kalau bisa bawa baju dari Indonesia tidak usah banyak, ya Pak, Bu, ibu-ibu khususnya jangan banyak. Tiap hari nyuci, mesin cuci di sana jemur 5 menit kering. Nah, tidak percaya kamu, panas. Jemur ujung sana sampai ke ujung sana, yang ujung sana lah kering. Itu panasnya kota Mekah. Jadi tidak usah banyak-banyak bawa baju nyaroke. Baliknya katanya ada aturan tahun ini dilarang bawa air. Nah, moga-moga sampai sana kage ada peluang-peluang berubah. Kalau tidak ya sudah. Ya dak, kage titip uang umroh atau beli di asrama haji. Kenyang-kenyang kelah zam-zam di sana. Banyak-banyak. Ya Allah, minuman teguhan pertama ya Allah untuk obat darah tinggi. Teguhan kedua ini ya Allah untuk kolesterol. Teguhan ini ya Allah untuk ingatan supaya aku tak pikun sampai mati. Itu karena ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam bisa untuk apapun niat Anda ketika meminumnya. 5 syuribalah. Apapun niatnya bisa, ya. Yang ibu-ibu mukanya kepingin glowing, ya dah. Basahi tangannya dengan air zam-zam, usapkan ke wajahnya, diminum sisanya. Insya Allah bibarokati zam-zam, dengan berkahnya zam-zam mukanya glowing. Apa dia bahasa budak sekarang? Orang sekarang glowing. Bapaknya jatuh cinta lagi. Kan begitu. Anaknya ketika ibu pulang paling, nah ngapa mama ini tambah cerah wae. Nah, glowing. Tapi jangan dipakai raup ya Bu. Air zam-zam makruh kalau diraupkan, karena air itu sesungguhnya dipersiapkan untuk minum. Air minum yang dipersiapkan untuk minum kok dipakai bersuci atau raup, hukumnya makruh. Bahkan ada ulama mengharamkan. Jadi supaya udah kena makruh, celup-celup baik tangan kita basahi. Nah usap, celup-celup, pakai pelembab itu Bu. Nah, glowing Al-Fatihah. Kan itu. Ya Bu ya. Nah, itu 5 untuk apapun pokoknya zam-zam bisa. Itu yang penting syaratnya berdoa yakin, ditambah tempat kita berdoa di Mekah juga mustajab, insya Allah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 10, mungkin ada yang masih nak lanjut kondangan atau masih yang nak buka toko walaupun agak siang ya hari Sabtu, atau mungkin masih mau kemana-kemana kunjungan. Dan ini karena nanti tidak bisa bubar dulu, ini ada pembagian surat keterangan istitoah dan kesehatan ya, itu ada pembagian sehingga di situ nanti ketahuan itu kan Bapak Ibu tuh sehat nian, apa agak sehat, apa kurang sehat, sehatnya aman atau ada resiko tinggi, akan ada di situ. Nanti jangan hilang Bu. Ini waktu di asrama haji verifikasi sebelum masuk kamar hotel asrama haji harus menunjukkan istitoah. Jangan hilang. Sampai rumah simpen baik-baik rapet-rapet. Jangan dipegang-pegang cucung dibiarkan. Tahu-tahu krek koyak. Nah, ya itu. Ini aman-aman betul karena pemerintah bikin ke cuma sikok nih lah.
tidak bikin kebanyak. Jadi jangan hilang, tolong disimpan baik-baik. Setelah ini nanti ada pengurus naik, mungkin Ustadz Zaki, Gus Zaki yang kesini untuk menjelaskan hal ini. Terima kasih dari saya, lebih kurang saya memohon maaf. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa ikhtitam. Kita awali dengan sekali lagi membaca suratul Fatihah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala niatan baik kita untuk ibadah dimuluskan, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan diangkat segala bentuk kesulitan dalam diri kita, baik yang berasal dari diri kita maupun dari orang lain, dari lingkungan kita maupun lingkungan orang lain. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi syai'ulillah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور يا ميسر يسر يا ميسر يسر يا ميسر يسر يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampunannya. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.